Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona dihancurkan Bayern Munich, Joan Laporta minta fans bersabar. Barcelona dihancurkan Bayern Munich 0-3 pada laga perdana grup E Liga Champions di Camp Nou. Laporta marah atas kekalahan itu, namun dia meminta pendukung Blaugrana bersabar. Ia berharap para penggemar memberikan kepercayaan pada petinggi Barcelona, termasuk dirinya dan Koeman. Sebagian penggemar pun menyebut bahwa Barcelona kini sudah seperti Arsenal versi Spanyol. Tak hanya itu, media Spanyol juga menjelekkan Barcelona dengan menyebut mereka lemah dan juga miskin. Mourinho ingin bawa Roma juara Conference League bukan demi rekor. Roma menjamu CSKA Sofia di Olimpico pada matchday pertama grup C Conference League. Ini merupakan kompetisi anyar kelas ketiga yang digagas oleh UEFA. Mourinho mengaku bakal melakukan rotasi melawan CSKA Sofia. Mengingat ini adalah kompetisi baru, Mourinho ingin merasakan mengangkat trofinya. Sebagai pelatih, dia sudah pernah merasakan menjadi juara Liga Champions dan Liga Eropa. Besiktas versus Dortmund, di Borussen menang 2-1. Laga Besiktas versus Dortmund berlangsung di Vodafone Arena Istanbul. Di Borussen menang lewat gol-gol Jude Bellingham di menit ke-20. The chance taken. And Jude Bellingham has it. Dan Erling Haaland di injury time babak pertama. It's Bellingham across. Of course. Besiktas memperkecilnya lewat Francisco Montero di penghujung laga. They have got a goal back. Montero's header. Hasil ini untuk sementara membawa Dortmund berada di peringkat kedua klasemen grup C dengan 3 poin, sedangkan Besiktas di peringkat ketiga dengan raihan 0 poin. Inter Milan versus Real Madrid, Los Blancos menang tipis 1-0. Inter menjamu Madrid dalam laga grup D Liga Champions di Giuseppe Meazza. Kemenangan Los Blancos ditentukan oleh pemain pengganti Rodrigo usai mencetak gol di menit ke-89. Camavinga avec Rodrigo! Quel but! Dengan kemenangan ini, Madrid menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 3 poin, sedangkan Inter di peringkat ketiga di atas Shakhtar Donetsk dengan 0 poin. Atletico versus Porto tuntas 0-0. Pertandingan antara Atletico kontra Porto dihelat di Wanda Metropolitano. Do Dragao merepotkan tim tuan rumah menjelang akhir permainan. Tetapi pada akhirnya justru kehilangan bek tengah Cancel Mbemba di menit injury time. Kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang setelah hanya melahirkan total 3 tembakan mengarah ke sasaran. Satu angka yang diperoleh menempatkan Atletico di peringkat kedua klasemen sementara grup E, sedangkan Porto berada di urutan ketiga. Manchester City versus RB Leipzig, The City menang 6-3. Laga Manchester City versus RB Leipzig berlangsung di Etihad Stadium. City memimpin 2-0 lebih dulu lewat gol Nathan Ake di menit ke-16. Goes Ake! Goal Manchester City! Dan bunuh diri Nordi Mukiele di menit ke-28. Another good ball in, it's an own goal! Extra! Leipzig sempat memperkecil skor menjadi 1-2 lewat Christopher Nkunku di menit ke-42. Good looking cross, and there's the header, and there's the goal! Namun, Riyad Mahrez memperlebar menjadi 3-1 lewat eksekusi penalti di injury time babak pertama. Absolutely no mistake from Leipzig kembali memperkecil skor menjadi 2-3 lewat Nkunku di menit ke-51. And there's the header, and it's another back, and it's Nkunku. Dan Jack Grealish kembali memperlebar menjadi 4-2. Bench Leipzig, Jack Grealish! Nkunku kemudian mengemas hat-trick untuk mengubah skor menjadi 3-4.
Paulson's good pass and Nkunku hat-trick. City tampil makin kuat setelah gol ketiga RB Leipzig. Mereka menambah 2 gol tambahan lewat Joao Cancelo di menit ke-75. Cancelo! What a hit! Dan Gabriel Jesus di menit ke-85. It's kindly here for Ruben Dias and Jesus! Hasil ini menempatkan Manchester City sebagai pemimpin grup A dengan 3 poin, sedangkan Leipzig berada di dasar klasemen. Liverpool versus Milan, si merah menangi laga ketat 3-2. Liverpool langsung mendesak AC Milan selepas kick-off. Gol bunuh diri Fikayo Tomori di menit ke-9 membuat tuan rumah mendapatkan momentum besar untuk menguasai laga. It's been coming. Tetapi serangan cepat Milan bikin Liverpool kecolongan. Rossoneri berhasil membalikkan kedudukan setelah Ante Rebic mencetak gol di menit ke-42. By Leo and now Rebic! And would you believe it? Dan Brahim Diaz di menit ke-44. It's square! A chance for Theo Hernandez, but it's been slid in by Brahim. Namun Salah mampu menyamakan kedudukan di menit ke-48. And here's Mohamed Salah and there's no flag and Liverpool are on terms. Tembakan Jordan Henderson pada menit ke-69 membawa Liverpool kembali memimpin sekaligus mengunci kemenangan 3-2. Not his best hit by Henderson. Dengan hasil ini, Liverpool sementara memimpin klasemen grup B dengan 3 poin, sementara AC Milan di dasar dengan 0 poin. Klub Brugge versus PSG, Les Parisiens diimbangi tuan rumah 1-1. PSG meraih hasil kurang memuaskan di Liga Champions 2021-2022. PSG sempat unggul lebih dulu lewat gol Ander Herrera di menit ke-15. Mbappé, Akan tetapi, kubu tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Hans Vanaken pada menit ke-27. Tak ada gol di sisa laga, Lionel Messi dan rekan-rekan dipaksa bermain imbang 1-1. Dengan hasil ini, PSG dan klub Brugge berurutan berada di peringkat kedua dan ketiga dengan raihan 1 poin. Hasil Liga Champions hari ini, Sheriff menang 2-0 atas Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbon kalah 1-5 dari Ajax Amsterdam. Bellingham sebut Besiktas versus Dortmund serasa pertandingan bola basket. Jude Bellingham menilai laga pembuka grup C Liga Champions antara Besiktas versus Borussia Dortmund berlangsung begitu terbuka sehingga ia merasa seperti menjalani sebuah pertandingan bola basket. Sungguh atmosfer yang brilian. Yang terpenting adalah kami meraih kemenangan. Itu tugas utama kami malam ini, kata Bellingham selepas laga dikutip dari laman resmi UEFA. Pertandingan berlangsung saling serang tanpa henti, serasa seperti bermain bola basket. Ujarnya menambahkan, kami sangat senang dengan pertandingan ini. Sungguh menyenangkan bisa memenangi pertandingan sepak bola bersama Borussia Dortmund. Kami harus melanjutkan ini semua, kata Bellingham lagi. Cetak hat-trick di debut Liga Champions, Haller samai Van Basten. Sebastian Haller mencetak 4 gol saat Ajax Amsterdam melibas Sporting CP 5-1. Gol-gol itu membuat Haller menyamai Marco van Basten. Menurut catatan Opta, Haller menjadi pemain kedua yang berhasil mengemas 4 gol di debut Liga Champions setelah Marco van Basten melakukannya dengan kostum AC Milan pada laga melawan Göteborg tahun 1992. Pemain kelahiran Prancis ini mengemas 13 gol dari 23 laga musim lalu. Pada musim ini dia juga masih moncer dengan mengemas 8 gol dari 6 laga di semua ajang. Liverpool heran sendiri bisa kecolongan 2 gol oleh Milan. Liverpool sempat membuang begitu saja keunggulan atas AC Milan di babak pertama. Lengah sesaat, si merah kecolongan 2 gol dan berbalik tertinggal. Ini adalah salah satu laga yang menyenangkan buat penonton netral dan saya yakin fans di sini sangat senang saat kami unggul, ungkap bek kiri Liverpool Andy Robertson.
Sejak pertama di babak pertama, kami menghempaskan mereka, lalu kami ceroboh dan berhenti melakukan hal-hal yang kami lakukan dengan sangat baik. Kami membiarkan mereka kembali mendapatkan kendali pertandingan dan bikin kami berpikir, kok bisa kami membiarkan ini? Saat turun minum, lanjut Robertson. Mohamed Salah samai rekor gol legenda Liverpool di Anfield. Mohamed Salah menyamai rekor gol legenda Liverpool setelah mencetak gol ke gawang AC Milan. Itu merupakan gol ke-14 Salah di Liga Champions di Anfield, menyamai rekor gol milik Steven Gerrard. Salah hanya mencetak 3 gol Liga Champions dalam karirnya sebelum pindah ke Liverpool dari AS Roma. Namun sejak itu ia menjadi pencetak gol yang rutin di kompetisi ini. Salah kini mencetak 26 gol di Liga Champions untuk Liverpool, dengan lebih dari separuhnya tercipta di Anfield. Brahim Diaz yakin laga kontra Liverpool buktikan Milan mampu bersaing. Brahim Diaz meyakini penampilan AC Milan dalam laga kontra Liverpool membuktikan timnya mampu bersaing di level Liga Champions. Pertandingan itu menandai kali pertama Milan kembali tampil di fase grup Liga Champions setelah 7 tahun absen dan Rossoneri memperlihatkan perlawanan gigih, kendati akhirnya kalah 2-3 dari Liverpool di Anfield. Kami tidak memulai dengan baik, tetapi terus berkembang seiring laga berjalan dan akhirnya bisa memperlihatkan kemampuan kami, kata Diaz. Saya pikir kami adalah tim hebat dan mampu bersaing di level ini, maka dari itu ini adalah hasil yang mengecewakan, ujar Diaz menyudahi. Curhat Lord Lingard usai jadi biang kekalahan MU di Liga Champions. Jesse Lingard dianggap menjadi biang keladi kekalahan Manchester United di laga perdana fase grup Liga Champions melawan Young Boys. Merasa tidak enak hati dengan kondisi yang ada, kini Lingard pun curhat di Instagram. Kemarin malam sangat menyakitkan. Tiap kali saya menarik kaos, saya ingin orang-orang paham apa maksudnya. Saya selalu menginginkan yang terbaik bagi klub, tim, dan fans, tulisnya. Saya sedih dengan peran saya dalam kekalahan itu. Kesalahan selalu terjadi dalam sepak bola, namun kita harus bangkit dan lanjut lagi, sambungnya. Gaya sok pelatih Cristiano Ronaldo di MU yang mulai bikin risih. Cristiano Ronaldo gagal memberikan kemenangan di laga Liga Champions. Yang ada, Manchester United secara mengejutkan tumbang di kandang Young Boys pada Selasa malam 14 September 2021. Tapi bukan cuma hal itu yang sekarang ramai dibahas publik Old Trafford. Yang ikut menjadi omongan adalah aksi dari Ronaldo ketika sudah ditarik keluar. Dia ternyata tidak duduk tenang di bench. Dilansir dari Metro, Ronaldo tampak ikut berdiri di area teknis. Dia berdampingan dengan manajer Ole Gunnar Solskjaer. Sesekali CR7 juga tampak ikut memberikan instruksi kepada rekan-rekannya di lapangan. Hal yang kemudian memancing legenda MU Rio Ferdinand melempar sindiran. Jika saya menjadi manajer MU, saya akan minta dia duduk, kata mantan bek Inggris itu. Barcelona konfirmasi 2 cedera baru usai dibantai Bayern Munchen. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kalah dihantam cedera. Itulah yang dialami Barcelona setelah digebuk Bayern Munchen 3 gol tanpa balas. Dipastikan untuk sementara waktu Barcelona tidak akan bisa diperkuat 2 pemain utamanya, yakni Jordi Alba dan Pedri Gonzalez. Keduanya dilaporkan mengalami masalah pada otot paha masing-masing melalui situs resmi Los Culés. Belum ada konfirmasi lebih lanjut sampai kapan Alba dan Pedri harus menepi. Banding kartu merah Pascal Struijk ditolak, Harvey Elliott tak sepakat. Leeds United mengumumkan bahwa pengajuan banding mereka atas kartu merah yang diterima bek Pascal Struijk dalam laga kontra Liverpool ditolak oleh Liga Inggris, tetapi Harvey Elliott yang jadi korban pelanggaran mengemukakan tak sepakat dengan keputusan tersebut. Elliott sendiri sebelumnya sudah menyampaikan pendapat bahwa Struijk tidak selayaknya mendapat kartu merah dan menjawab permintaan maaf bek Leeds itu. Talenta berusia 18 tahun itu kembali mengomentari kabar terbaru penolakan banding hukuman Struijk. Maaf soal ini Pascal, saya pikir ini salah. Tetapi ini semua akan segera berakhir kawan, dan kamu akan segera kembali. Tetaplah berpikir positif, tulis Elliott.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!